Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Haji Suhirsam, MKes, anggota DPR RI Komisi 9. Dan dari pengalaman saya, pernah bekerja sebagai kepala puskesmas 11 tahun, memimpin 3 puskesmas, kemudian direktur rumah sakit kabupaten, direktur rumah sakit kota, dan di rumah sakit provinsi. Dan akhirnya saya menjadi kepala daerah selama 10 tahun sebagai wali kota Padang Panjang. Kemudian saya menjadi anggota DPR RI dan tetap di Komisi 9 sudah hampir 10 tahun. Saudara-saudara yang saya hormati, negara kita saat ini sedang dilanda tuberkulosa atau TBC. Menurut Global TB Caucus, pada tahun 2023, kita nomor 2 terbanyak penderita tuberkulosa di dunia. Jadi yang nomor 1 India, nomor 2 Indonesia. Lebih daripada 134 orang yang meninggal tiap tahun. Dan kita tahu, penyakit tuberkulosa itu bukan menyerang seseorang saja, tetapi dia sangat mudah memindahkan kepada orang yang dekat dengan dia. Tuberkulosa itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru dan saluran pernapasan lain dan jaringan-jaringan lain, dan mudah ditularkan melalui udara, batuk. Bayangkan, satu orang dapat tuberkulosa, satu rumahnya berapa orang? Pasti kena. Pasti kena. Walaupun tidak ada gejala. Sebab Mycobacterium tuberculosa apabila masuk ke tubuh seseorang, kalau daya tahan tubuhnya kuat, dia tidak menimbulkan gejala. Tapi kalau sudah lemah nantinya, ada faktor pencetusnya seperti merokok, kurang tidur, dan sakit yang lain, maka tuberkulosa ini akan aktif kembali. Saudara-saudara yang saya hormati, orang yang kena tuberkulosa jelas fisiknya melemah, nafsu makannya turun, dan produktivitasnya pasti terganggu, pasti turun. Oleh sebab itu, untuk Indonesia saat ini kita sedang membangun, maka tuberkulosis ini harus kita eliminasi. Malu kita, masa orang Indonesia menderita tuberkulosa, nomor 2 di dunia. Alhamdulillah, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu menjanjikan kepada masyarakat bahwa tahun 2029 eliminasi tuberkulosa. Tuberkulosa ini adalah penyakit yang mudah diobati dan bisa sembuh, asalkan kita patuh memakan obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang banyak adalah pasien itu dapat tuberkulosa, dikasih obat oleh dokter, dimakan sebulan, 2 bulan, merasa tidak sakit lagi, berhenti. Sedangkan untuk menghabiskan kuman tuberkulosa di dalam tubuh kita ini, kalau kita kena itu sekitar 6-9 bulan. Alhamdulillah, Pak Prabowo dengan programnya eliminasi tuberkulosa, nantinya obat-obat tuberkulosa ini tidak dibebankan kepada rakyat, artinya gratis. Pemerintah akan beri. Pemeriksaannya gratis. Ronsennya gratis. Pemeriksaan seputumnya gratis. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan suasana yang baik ini untuk kesembuhan kita masing-masing. Jangan malu. Jangan malu. Penyakit tuberkulosa ini tidak perlu dimalukan, karena bisa diobati. Kalau kita makan obat, mungkin setelah 1 bulan, dia tidak akan memindahkan kepada orang lain lagi. Jadi bisa berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kalau tidak makan obat, penyakit tuberkulosis ini memindahkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita nantinya, kalau program eliminasi tuberkulosis ini dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian yang terkait lainnya, mari kita manfaatkan, mari kita beramai-ramai untuk memeriksakan diri, sehingga kalau kita ada tuberkulosis bisa diobati. Bisa diobati.
Walaupun mungkin yang sudah menderita tuberkulosis yang pernah diobat dulu, kemudian berhenti menjadi pasien TB yang resisten obat. Untuk TB yang resisten obat ini, ada juga obatnya, ada obatnya. Jadi buang penyakit tuberkulosa di tubuh kita. Kemudian kalau kita tuberkulosis, nanti keluarga kita yang serumah itu akan diperiksa gratis. Kemudian mana yang dicurigai paru-parunya kena, ya diperiksa dahaknya. Kalau sakit diobati. Yang tidak sakit akan dikasih obat pencegah. Jadi tidak akan mungkin sakit lagi walaupun dipindahkan orang, karena kita diberi obat pencegah tuberkulosis. Nantinya begitu program tuberkulosis eradikasi tuberkulosis ini bisa dijalankan, mari kita ramai-ramai. Coba dibayangkan, pada tahun 2022, 700 orang lebih pasien baru yang datang ke fasilitas kesehatan. 2023 menjadi 800 orang lebih. Diperkirakan 1.060.000 orang yang menderita tuberkulosis. Itu baru yang datang. Coba dibayangkan, yang tidak diperiksa berapa banyak. Saya tidak akan salah mengatakan bahwa penderita tuberkulosis masih banyak lagi, mungkin berlipat-lipat daripada penderita tuberkulosis yang belum memeriksakan dirinya terhadap kesehatan. Sekali lagi, mari kita manfaatkan begitu program eliminasi tuberkulosa ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan beserta jajarannya sampai ke puskesmas, sampai ke posyandu, nanti akan terlibat semuanya. Mari kita manfaatkan, jangan malu-malu kita menderita tuberkulosis. Kita harus bebas, harus kita berobat sehingga kita bisa sehat, maka produktivitasnya akan tinggi, ekonomi kita akan baik. Jadi saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.